Voice anak kita, anak daerah, konten berfaedah. Oke, masih bersama gua Angikar 1M di Pak Voice anak kita, anak daerah, konten berfaedah. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah mendukung konten ini. Hari ini luar biasa. Kembali saya kedatangan putra daerah yang menurut saya dari segi kacamata saya ya, yang kuning ini, beliau ini adalah anak muda di Lampung Utara yang memiliki prestasi luar biasa. Dan insya Allah juga di bulan 8 ini insya Allah beliau akan dilantik menjadi salah satu anggota dewan di daerah. Selamat malam, Bung Geni. Malam. Iya. Sehat Bung ya? Ini Luar biasa di konten teman-teman. apa? Anak ya dah. Anak ya? Dak? Iya. Mungkin agak beda yang kemarin-kemarin ya begitulah ya. Sekarang agak tampan. Nanti berikutnya akan lebih tampan lagi. Bener loh ya? Oke, thank you Bang Eni malam ini udah mampir ke studio kita. Saya cuman malam ini nggak banyak bertanya apa-apa. Saya tuh pengen mengulik sedikit tentang perjalanan Bang Geni sampai ke titik hari ini. Insya Allah nanti dilantik ya bulan 8. Iya, alhamdulillah Jadi insyaallah. jadi apa itu? Jadi dewan. Oh ya, Dewan. ya sesuai ya nggak? Ya, jadi dewan doi. Iya. Nggak sembarangan doi, nggak usah tawa-tawa. Ini bukan macam-macam doi. Ini sembarangan nggak Pak Dewan bentar lagi. Iya, sekarang aja dia mampir. Besok belum tentu dia. Background aslinya Bung Geni ini sebenarnya apa? Sebelum mencalon Pengacara. pengacara atau lawyer ya? Iya loh ya. Ya memang isi Advokat. isi konten sini banyak pengacara ternyata. Bung Geni, mau Siap. nanya, Boleh. dulu Bung Geni ini sebenarnya anak anggota dewan juga, anak konglomerat, apa memang dari keluarga biasa-biasa aja tapi punya motivasi yang tinggi? Oh. Maksudnya pengen bercerita lah sedikit dulu. Oke. SD-nya di mana, SMA-nya di mana, SMP-nya di mana. Perjalanan Mas Geni lah, Bang Geni lah. Kami Hmm. saya Hmm. terutama saya kan 4 saudara. Pak Saudara, 4 saudara, kakak punya 2 perempuan, adik saya 1. satu Jadi saya anak nomor 3, laki sendiri ya? lakinya 2. Dua ya? Oke. Jadi kalau ngomongin yang dari kaya enggak. Iya, itu maksud saya. Kita itu lahir dari keturunan ibu guru dan ayah seorang. Oh, berarti orang tua Gitu. dua-duanya guru ya? Iya, Oke. guru. Terus? Jadi dulu lulus kuliah, kalau nggak salah kita ini SMA-nya kan bareng nih, iya kan? 2008 kita gitu ya? lulus. Iya, Iya, gitu. 2008 lulus, alhamdulillah Nah. punya kesempatan untuk kuliahnya di Bandung. Oh, di Bandung ya? Bukan Iya. di Lampung ya? Bukan. Oh, di Bandung. Berarti Kalau nggak salah Bapak dulu Palembang kan? Iya, di Bandung. di Bandung. Di mana? Di Di Unisba, Unisba. Universitas Islam Bandung. Islam Bandung. 2008 masuk Ambil hukum ya? di Unisba jurusan hukum, Oke. konsentrasi hukum pidana. Hukum pidana. Nah, lulus 2012-2013 kerja kan. Hmm. Itu sudah PKPA. Ya, langsung Langsung PKPA. PKPA. Tapi kan dulu masih formatur. Iya, formatur, Masih betul. formatur, belum bisa dilantik kan. Ya, belum bisa. Jadi kita ikut-ikut magang lah. Iyalah. Nah, Pengalaman. kemudian saya lanjut S2-nya 2015. Di Bandung juga di Bandung, Unisba. di Unisba yang sama. 2015 sampai 2017. Iya. Alhamdulillah 2020 balik ke Lampung. Balik ke Lampung. Karena COVID kalau nggak salah Ya, waktu itu COVID. COVID. Terus ketemu memang jodohnya Di sini. sudah ketemu alhamdulillah. 2019 ya? 2020. 20. 2019 kenal-kenal gitu Pak. Oke. Kenal-kenal 2020 pulang alhamdulillah kita buka kantor di Kota Bumi sama di Bandar Lampung. Oh, cabang 2. Iya. Oke. Kalau di Bandar Lampung kita kan ke partner kan, teman-teman yang teman-teman. sudah duluan pulang ke Lampung. Hmm. Kita kan nggak tahu kan. Kalau Betul. dulu kan kita nggak tahu di mana sih apa namanya kawan-kawan yang memang siapa saja nih yang gelutnya bidangnya bidang hukum. Betul, Bapak. Terus kita diajak ya alhamdulillah buka kantor bareng kawan-kawan. Terus langsung Berjalan. buka di Lampung Utara. Tapi kok bisa lari ke partai politik terus dewan tuh kayak mana cerita titik baliknya? Apakah memang Pak Geni ini sosialnya dulunya pernah di organisasi atau senioritas? Iya. Kan agak berbeda sih sebenarnya kan kalau Iya. hukum itu kan lebih ke pendampingan, artinya ya kontekstual dia ke bidang hukum ya. Iya, Tapi kalau politik kan ke sosial. Iya. Nah, itu gimana? Apa memang dapat mimpi ada didatengin? Tapi termasuk hebat loh teman-teman semua. Dia cukup sekali kontestasi jadi. Ini agak saya bingung. Ya nggak ya? Kenapa? Ya banyak sih yang sudah incumbent dan lain-lain belum tentu juga bisa sesingkat itu story-nya. Nah, ini saya pengen tanya itu yang pertama Pak Geni, apa motivasinya sehingga jadi anggota dewan itu? Yang kedua, perjalanan itu sesingkat ini apa sih ininya kiat-kiat amalnya nggak ada ya? Sehingga bisa langsung goals gitu kan nggak semudah itu Kong. Iya, nah itu yang pengen Jadi- share sama teman-teman. Jadi pertama dulu balik ke Lampung kita kan bingung bergaulnya seperti apa.
Ya. Tapi kita dulu memang orang organisasi. Oh, memang Dari zaman kuliah kita ikut organisasi. Apa nama organisasi? Organisasi HMI. Oh, HMI ya. Terus organisasi Himpunan kemudahan Mahasiswa. lainnya. Iya, iya. Sehingga balik ke Lampung ini kita ikut nih beberapa organisasi Iya, besar di iya. Lampung Utara, sehingga kita punya kawan-kawan. Iya, iya, iya. Kalau niat dasar awal tidak ada, Pak. Memang Jadi ada kita pikiran. nggak ada niat pikiran ke ranah politik. Iya, itu. Kita ngalir aja. Tapi seiring berjalannya waktu, saya Bukan karena keadaan, bukan. bukan Ya, soalnya kemarin ada juga yang dari ketua DPR juga ngomong dia karena keadaan. karena keadaan. Kalau kita enggak. Enggak ya? Berjalannya waktu, Iya, iya, iya. saya dipanggil dengan ketua partai, salah satu partai. Salah satu partai, Ya, Sidi Imam Suhada kan. Oh ya, Kalau kita manggilnya Sidi. CD ya. Partainya Partai Nasdem, saya diajak untuk main ke sana. Oke. Setelah saya diajak main, ya saya disuruh megang anak sayap dari partai. Ya, ya. Bahu namanya Badan Advokasi Hukum Ya. Partai Nasdem Lampung Utara. Ya, oke. Diamanahkan itu sehingga saya 2021 berpikir kan, ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan istri, alhamdulillah dapat izin. Nah, 2021. yang pertama itu restu orang tua. Tuh, teman-teman. Restu orang tua, restu istri. Restu istri. Nah, jadi 2021 kita berpikir masuk partai, Hmm. sehingga dari 2022 bulan 5 bulan 6 Hmm. saya buat namanya Gerakan Sahabat Geni. Gerakan Sahabat Sahabat Geni. Geni. Iya, betul. Sampai sekarang masih ada. Masih alhamdulillah. Saya mau masuk lah. Iya, boleh. Kalau udah dikasih ini proyek apa yang Iya. Oke, lanjut Pak Gen. Jadi Gerakan Sahabat Geni itu gerakan sosial aja, Pak. Oh, gerakan. Jadi gerakan sosial di mana kita ini sebagai anak muda, apa sih yang bisa kita kasih untuk masyarakat? Betul. Ya kan, dedikasi kita apa nih? Betul. Nah, betul. jadi buat Gerakan Sahabat Geni untuk apa namanya, kita bisa yang muda-muda ini bisalah berbuat untuk masyarakat. Lebih Salah bermanfaat. satunya saya punya namanya kegiatan program Jumat Berkah dulu. Jumat Berkah. Jumat Berkah, terus bantuan hukum gratis untuk orang yang tidak mampu. Luar biasa Nah, itu salah satunya program kita. Alhamdulillah berjalan sampai detik ini, Pak. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Berarti memang ada unsur ketidaksengajaan juga. Iya, betul. Tetapi ya mungkin sudah garis tangan. Iya, Tuhan mungkin yang gerakkan. Iya. Iya, Tuhan. Ya itulah makanya ada sesuatu dari Pak Siap. Genius ini. Tapi mohon maaf ini Pak Genius ya. Iya. Sepanjang Pak Genius ini sampai di titik ini, seolah akan dilantik ini, Amin, amin. ya kan ya. Apakah memang semudah ini sih jalannya? Apakah nggak di tengah-tengah itu ada Waduh. perdebatan, hina? Banyak, Pak. Namanya kita ini kan anak baru ya, nggak? Ya kan? Termasuk baru-baru bermain politik. Baru. Pasti kan musuh-musuh lawannya kan banyak, istilah-istilah, banyak, Kak. banyak. Ataupun ya sahabat-sahabat yang masih, ya artinya gini, Genius dari hukum lari ke politik jadi anggota dewan. Proses itu kan nggak mudah, walaupun Iya, itu betul. singkat waktunya Betul, ya. Pak. Nah, apa sih yang membuat Pak Genius itu kuat? Ya. Nah itu maksud saya. Jadi yang pertama begini, Hmm. saya berproses sampai pada saat mulai pileg. Iya. Berarti kan tanggal 14 Februari dulu ya. Betul. 14 Februari itu saya kurang lebih hampir 2 tahun berjalan. Iya 2 tahun berjalan ya. Iya, kalau jalan itu kan tidak mungkin lurus terus, Pak. Betul. Ya kan, banyak rintangan. Tangan. Namanya kita dicemooh orang, Dihina. dicaci maki, dihina itu biasa dalam politik. Iya. Dan dalam satu pelajaran yang sangat penting, politik Nah. itu nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Nah, sehingga pagi kerja, Pak, sampai malam. Ya. Itu nggak kenal waktu kita. Betul. Bisa pagi kerja, setelah kerja kita pulang sore, sore habis itu kita mulai nih. Habis maghrib kita keluar, Pak. Betul. Pulang-pulang itu jam 4 subuh, jam 3 ya. subuh. Wih, Terus hampir 2 tahun itu yang saya jalanin, Pak. berarti sungguh-sungguh ini. Dan salah satu kalau ajiannya, nah ini ya ini kata ajiannya, kuncinya apa? ikhlas dan sedekah. Ikhlas sama sedekah. sedekah. Ini pakaiannya Iya. Geni. Iya, ikhlas Semua sama orang sedekah. makannya mohon maaf ini belum berduit ya kan. Belum banyak sok sip. Ya enggak. Belum jadi apa-apa. Sok-sok flexing mobil baru, motor baru, ngedit semua sok sip. Nah, banyak sedekah. Bukan kita lagi ada Pak Geni. Iya. Justru yang kita lagi sekarang ini lagi mohon maaf ini kan mungkin banyak menonton subscriber kita juga yang lagi sekarang ini lagi nggak percaya diri, Iya. nggak bersemangat karena Betul. mungkin dia bukan anak orang punya, Betul. ataupun dia lagi dikucilin gitu kan. Ada nggak pesan-pesan yang bisa Bro Geni ini atau sahabat Geni ini bisa sampaikan ke subscriber kita, pengikut kita sampai dengan hari ini apa kiat-kiatnya? Ya mohon maaf, saya termasuk bilang Mas Genius ini luar biasa karena dia dalam waktu singkat, tepat, jelas barang ini ya nggak dok? Jadi, nah apa kiat-kiatnya untuk teman-teman semua yang lagi nonton ini, yang lagi ngerasa terpuruk, kurang semangat, ngerasa nggak mampu, ada nggak kira-kira kiat-kiat? Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Yang kedua, ibadah. Ibadah, sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh ini kan dalam artian kita ikhtiar. Ikhtiarnya harus totalitas, Pak. Total. Karena nggak ada yang nggak mungkin, Pak. Ya.
Hidup itu nggak ada yang nggak mungkin. Hari ini, ya alhamdulillah saya merasakan sendiri, Pak. Betul. Lahir bukan dari kalangan politikus, lahir bukan dari keadaan orang kaya. Benar. Betul. Enggak. Mungkin kawan-kawan tahu, ya kan, saya lahir dari seorang guru, ayah guru, ibu guru. Ya alhamdulillah hari ini, ya bisa survive ini, sampai di titik ini. Nggak gampang memang untuk berjuang, tapi satu keyakinan kita harus dengan sungguh-sungguh ikhtiarnya. Yang kedua ibadah. Ibadah. Yang ketiga sedekah tadi. Kan sedekah itu dengan ikhlas berbagi ya. Ya berbagi. Betul. Itu kan salah satu kiat-kiat dari ibadah. Betul. Kalau dilihat kerjaan Bang Gen ini ya sebenarnya kiatnya standar memang ya. Tetapi kalau nggak di kerjaannya apa gunanya? Ya, nggak bakal sampai. Nggak akan sampai ya. Betul. Poinnya eksekusi berarti kan. Iya, eksekusi. Betul. Oke, siap teman-teman semua, mungkin banyak ya yang pengen kita tanya sama Geni, tapi nanti setelah dilantik lebih enak lagi yang agak lucunya ya di sini ya. Okay. Boleh. Oke, itu dia teman-teman semua, itu perjalanan Bang Geni atau Bro Geni kita yang insya Allah nanti kita doain bareng-bareng dia lebih bermanfaat. Ini sebagai track record digital ya. Setelah dia jadi anggota dewan, apa sih yang akan pertama kali yang dilakukan sama dia? Nah, ini boleh. Jadi lagi nih. Begini. Kalau kita ini kan hari ini belum tahu nih. Ya, komisi mana. Benar. Jadi kita belum tahu bidang-bidangnya. Yang umumnya. Yang umumnya yang pertama, saya pengen sekali mengajak anak-anak muda, khususnya kan, khususnya Lampung Utara untuk bisa lebih maju lagi, berkembang. Nah, ini juga pentingnya untuk siapapun nanti kepala daerah yang akan dilantik terpilih, itu harus bisa mengajak anak-anak muda untuk memberikan motivasi dan semangatnya. Karena begini, kaum muda ini kan ada dua jenis yang hari ini. Yang ada yang namanya Gen Z. Itu Gen Z itu dari 17 tahun sampai 25 tahun. Klasifikasi umur ya. Kan? Dan dari 25 tahun sampai 40 tahun itu disebut kaum milenial. Itu milenial kita lah, kita ini. Nah, itu kan usia-usia segitu kan usia-usia semat-sematnya, Pak. Oh iya, lagi pinter-pinternya. Ya kan, lagi pinter-pinternya. Ya, salah satunya kan. Ya intinya berpikirnya masih cerdas. Lagi semangat lah ya. Langkahnya masih panjang. Betul banget. Nah, untuk itu kalau masyarakat anak mudanya hari ini berpikirnya positif, insya Allah SDM-nya maju, ya daerah juga pasti maju, Pak. Berarti Bang Geni berkomitmen dan setuju dan sepakat Bang Geni bisa jadi promotor anak muda Lampung Utara. Siap. Dalam segi apapun ya. Siap. Bidang seni, kebudayaan, pariwisata, karena teknologi. saya lihat ya bukan tidak diperhatikan kan. Mungkin kemarin diperhatikan. Kurang maksimal. Nah, untuk itu harapan saya, baik kami kawan-kawan yang di DPR atau memang nanti kepala daerah yang terpilih, harus bisa memperhatikan anak-anak muda. Dan dikasih ruang dan dikasih fasilitas yang cukup. Sehingga bisa berkarir untuk masyarakat Lampung Utara. Nah, ingat kamu orang ya. Keren ini. Yang ngomong saya. Jangan enggak. Geni masih muda. Ya saya yakin hobinya pun sama kita. Jiwa seninya masih kuat, pergaulannya masih tinggi, masih energik, sana sini ya nggak ya? Mungkin ini bisa menjadi ya sedikit penyambung aspirasi kita. Betul, Pak. Ya nggak ya nanti? Ya, salah satunya. Gen, mau tanya dikit. Boleh. Kalau dulu SMA-nya katanya bareng sama saya lupa loh. Enggak, karena saya cuma paling jadi konten kreator. Kalau Geni jangan konten dewan, agak lupa ya. Tapi Geni alhamdulillah dia masih ingat, dia masih berkunjung ke sini. Ini teman saya dari dulu ya. Nakal bareng ya, Pak. Iya, cuman ya tanda kutip. Oke, ada nggak orang yang paling kamu ingat sampai dengan hari ini, orang yang di sebelah kamu yang sampai hari ini tuh masih memberi semangat ataupun memotivasi kamu sehingga hari ini kamu masih kuat dan bertahan gitu kan? Apa orang tua atau pacar, istri, teman, sahabat? Yang pertama pengen motivasinya ya orang tua, Pak. Yang pertama itu orang tua, itu nggak akan pernah ninggalin. Iya, karena orang lain pasti ninggalin kita. Suatu saatnya nggak ya? Istri nggak ya? Istri nanti. Iya, artinya kan anak-anaknya masih sekarang. Tapi begini, satu cita-cita saya pengen lihat di masa orang tua saya tua nanti. Hari ini kan sudah pensiun nih. Iya. Dulu dua-duanya udah pensiun ya? Udah, alhamdulillah. Saya pengen kasih kado terindah dulu waktu orang tua saya pensiun bertepatan dengan kita pileg, Pak. Alhamdulillah. Bulan 2. Nah, itu kado terindah yang saya bisa kasih meskipun nggak sepadan dengan apa yang orang tua saya kasih. Nah, yang kedua, ya ada beberapa kawan-kawan yang hari ini masih suka support, mungkin kawan-kawan yang dari SMP. Kalau kita ini, Pak, dari SMA lulus 3 tahun. Sekarang berarti sudah ditambah
17 tahun ya, Pak? Iya, 17 tahun berarti sudah berkawan lebih dari 20 tahun. 20 tahun berarti lebih kita. kita. Ya mungkin kawan-kawan itu yang sering motivasi kita. Ya. Ngasih saran, ngasih hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Satu pesan yang kawan-kawan saya sering berikan, yaitu yang saya sampaikan tadi, Pak. Betul. Nggak ada segala sesuatu yang nggak mungkin. Oh ya. Kalau Tuhan sudah berkehendak. Amin. Oke, mungkin teman-teman semua di next time waktu kita akan Siap. ngobrol lagi di ruang yang berbeda, di waktu yang berbeda, dan yang pasti lebih bermanfaat lagi. Siap. Konten ini bukan sebagai hanya hiburan, bisa menjadi edukasi kita bersama teman-teman semua. Saya doain supaya Pak Genius menjadi anggota dewan yang amanah. Amin, amin, Sukses amin. kembali ke depannya, Amin, ya jangan stagnan dan terus berkreativitas. Amin. Dan kami sebagai anak muda juga di belakang Pak Genius. Terima Siap. kasih. Siap. Bro Geni. Siap. Kata-kata terakhir buat kita semua, ada nggak? Jadi motivasinya bagi anak muda harus yakin, karena keyakinan itu yang bisa menciptakan segala sesuatu yang nggak bisa menjadi bisa. Amin. Amin. Salam anak muda. Eda. Iya. Oke, thank you.